kata penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya kira kita bisa mulai. Mari sama-sama kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita ke acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi pembekalan yang akan disampaikan oleh Pak Panewu Anom. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Ini terus sudah bisa dilihat Ibu? Sudah Bapak. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Wadi, ya, ini ada rektor, kemudian pembimbing lapangan, kemudian adik-adik KKN. Terlebih dahulu puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia yang tiada terhingga, sehingga pada kesempatan ini walaupun virtual bisa bertemu, yaitu dalam rangka persiapan KKN reguler 88. Ya, adik-adik sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, ini akan kami sampaikan, yaitu tentang selayang pandang Kapanewon Bokap. Oke, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, kami sampaikan untuk Kapanewon Kokap ini merupakan bagian dari OPD di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini. Kalau kita lihat untuk sebelah utara itu berbatasan, ini kita lihat, kemudian untuk Purworejo sebelah selatan ini dengan kecamatan Kapanewon Penmon gitu. Kemudian untuk data statistik bisa kami sampaikan untuk luas wilayah ini ada 7.000 sekian hektar, terdiri dari 5 kalurahan, yaitu Kalurahan Hargorejo, Hargomulyo, kemudian Kalirejo, Hargowilis, dan Hargotirto. Kemudian untuk jumlah dari padukahan itu semua ada 63. Kemudian terbagi dari RW itu ada 154, kemudian RT ada 469. Bisa dilihat. Kemudian untuk jumlah penduduk ini bisa kami sampaikan, ini memang sebagian besar ada di Kalurahan Hargorejo, kemudian di Hargomulyo, kemudian Hargotirto. Itu bisa terperinci ini paling besar ada 9.000 sekian untuk Hargorejo yang paling tinggi. Ya, sekali yang kami hormati, kemudian untuk jarak ini Kapanewon Kokap ini yang rata-rata sekitar dekat ya, kalau dari Kalurahan sama Kapanewon itu sekitar 3 sampai dengan 6 km dari ibu kota Kapanewon ke
kalurahan ini memang ya agak panjang atau jauh, itu Hargorejo, kemudian Hargomulyo, Hargotirto itu. Kemudian untuk luas kalurahan ini masing-masing terbagi ini untuk luas wilayah. Untuk Hargomulyo ada 1.000 sekian ini. Kemudian untuk Hargorejo 1,5 ini hampir sama. Kemudian Hargowilis ini ada 1,547, kemudian Kalirejo ada 1,2 ribu ya. Kemudian Hargotirto ini ada 1,4 ribu hektar. Kemudian untuk keseluruhan wilayah Kapanewon sekitar 7.000 sekian hektar. Adik-adik sekalian yang kami hormati, kami banggakan, ini untuk tata lahan. Ini memang kalau topografinya di Kapanewon Kokap ini terdiri dari kebanyakan gunungan. Kemudian untuk dataran itu ada sebagian kecil. Kemudian untuk Kapanewon Kokap ini kedudukannya ada di Kalurahan Hargorejo di sebelah utara. Jadi untuk di Kokap itu kalau mencari lahan atau daerah yang agak luas, datar itu agak sulit gitu. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami hormati, kemudian untuk jumlah penduduk ini terbagi demikian. Ini data yang paling baru, ini ada perdukuhan. Kemudian untuk total jumlah ini ada RT ya tadi 469, kemudian RW ini ada 154. Kemudian untuk padukuhannya ada 63. Untuk selanjutnya potensi seni dan budaya memang di Kapanewon Kokap sangat beragam. Ini sudah sering mungkin diketahui oleh adik-adik ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk unggulan ini kebudayaan ada tari angguk. Nah itu yang sudah mungkin sudah tersebar ke medsos itu. Ini ada awalnya di Pripih Hargomulyo. Kemudian ada jadilan itu yang pakai jaran kepang ya. Kemudian ada seni solawatan itu ada yang unsur virtual keagamaan itu solawatan. Kemudian hadroh juga ini juga masih ada hubungan dengan keagamaan. Kemudian karawitan atau gamelan ini kalau saat ini untuk Kapanewon Kokap itu dikembangkan untuk pengembangan kawasan wisata. Ini warga masyarakat dengan kondisi yang ada juga berusaha untuk bisa menampilkan potensi yang ada, sehingga dengan pengembangan bandara nanti dari warga masyarakat itu tidak hanya sebagai penonton gitu. Nanti kami juga mohon dengan kehadiran adik-adik KKN untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada warga masyarakat di Kokap itu untuk bisa mengambil peran terhadap pengembangan bandara ini. Jadi bisa diambil keuntungan untuk peningkatan kesejahteraan perekonomian di Kapanewon Kokap. Kemudian untuk karawitan ini di Hargomulyo yang paling dekat dengan bandara ini sudah siap kalau nanti akan dijadikan suatu kawasan penyambutan tamu dengan diiringi gamelan atau karawitan.
Dan di sana sudah dibuat atau diterapkan sebagai desa budaya itu. Kemudian reok itu seperti wayang orang itu yang kalau kebanyakan dulu di masyarakat itu sering pentas dengan keliling, itu juga ada di masyarakat Kokap. Kemudian Jemparingan ini juga merupakan tradisi dan bahkan sudah dikembangkan di Kokap ini, baru saja dibuka itu beberapa hari yang lalu untuk Jemparingan ini bisa menggugah pada warga masyarakat untuk bisa melestarikan budaya Jemparingan, dan juga nanti diharapkan bisa menjadi daya tarik terhadap wisatawan. Kemudian untuk Jemparingan ini dengan pakaian adat ya Jawa, kemudian dilengkapi dengan alat jemparing. Gitu. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang kami hormati, kemudian untuk potensi industri rumah tangga atau UKM ini walaupun di Kokap itu sebagian besar itu perbukitan, namun ini tanahnya sangat subur gitu. Kemudian untuk hasil pertanian ya di Kapanewon Kokap kebanyakan ditanami dengan gula kelapa. Di sini Panewon Kokap sebagai pengembangan industri rumah tangga gula Jawa. Nanti adik-adik kalau di lapangan bisa untuk membantu atau mendorong pengembangan produk gula Jawa atau gula semut ya. Untuk Kokap ini sebetulnya sudah dilakukan ekspor itu, namun kita melalui kabupaten lain, jadi belum bisa untuk bisa melakukan kegiatan ekspor sendiri atau langsung. Mungkin nanti ke depan dengan potensi yang ada ini bisa dikembangkan, bisa melakukan kegiatan ekspor sendiri, sehingga keuntungan itu akan bisa lebih banyak. Kemudian ada gula aren ya, untuk minuman itu juga banyak dijajakan di pasar juga. Kemudian untuk makanan khas tradisional ini Kulon Progo ya, growol. Nah, itu growol juga menjadi suatu produk UKM dari bahan pokok singkong gitu. Kemudian untuk enteng-enteng ini produk jahe, kemudian dari gula ini sudah diolah, ini bisa untuk kesehatan juga, untuk camilan ya, untuk camilan itu juga sudah dilakukan produksi di industri rumah tangga. Kemudian hasil olahan umbi-umbian ini, karena memang di Kokap itu kebanyakan tanahnya berbukit ya, lereng-lereng itu, namun untuk kondisi air itu pada saat kemarau itu sangat sulit ya. Kemudian pada saat hujan memang di Kokap itu tanahnya struktur sangat mudah longsor, sehingga pada saat musim-musim hujan yang tanahnya mengandung lumpur itu kalau terlalu banyak air sehingga terjadi potensi untuk longsor atau bencana. Ini sudah terjadi 5 titik ya di Kapanewon Kokap terjadi longsor bencana, karena memang strukturnya ini mungkin ke depan apakah bisa dikembangkan untuk tumbuhan tanaman yang bisa
sebagai penguat dari struktur tanah. Nah, kalau sebagian besar ini tanaman kita produksi ada tanaman pete itu, kemudian ada duren itu, walaupun mungkin di tahun ini tidak melimpah hasilnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Coba datangkan dari Hargotirto itu memang rasanya itu sangat enak. Kemarin kita borong ya, kita dari Kapanewon itu untuk memberikan motivasi ke masyarakat, kita beli itu, kita berikan ya ke teman-teman, itu ternyata rasanya sangat enak gitu. Kemudian untuk pengembangan tanah ini umbi-umbian ini seperti jahe tadi, kemudian empon-empon itu juga sangat cocok, ini bisa dikembangkan sebagai tanaman obat gitu. Namun di sini di masyarakat kita memang masih memerlukan atau dukungan bimbingan untuk arahan produksi dari olahan produk dari masyarakat itu. Kemudian di sini juga yang paling penting ini di masyarakat perlu membutuhkan pemasaran, yang jelas itu pemasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang kami banggakan, ini karena struktur ya tadi di Pokap itu sebagian besar pegunungan atau perbukitan, itu di sini potensi alamnya itu bisa membuka suatu potensi wisata gitu. Kemudian untuk yang telah dikembangkan dari dulu sampai sekarang, bahkan muncul destinasi wisata itu yang paling awal dulu itu Waduk Sremo, kemudian tumbuh yang lain itu ada ini kita sampaikan itu ada camping ground, kemudian ada kemudian karena harus hijau, gunung hijau itu nanti gunung yang hijau, dan ini masih banyak lagi, ada Sendang Kawit Dodaren ya, kemudian ada Kedung Luweng, dan untuk kegiatan belum adanya COVID-19 ini, sehingga pembatasan pengunjung mengganggu Panewon Kokap. Semoga nanti masyarakat bisa di yang kondisi dengan gotong royong, saling membantu itu, kami juga merasakan itu karena kami juga baru dari Kapanewon Kogen di Kota baru. Ini untuk gotong royong, kerjasama, kemudian saling membantu, toleransi itu sangat bagus itu. Kemudian dari warga masyarakatnya itu berusaha untuk saling membantu mengembangkan potensi yang ada gitu. Kalau di Kokap sekarang ini kalau kita lihat
bentuk-bentuk rumah makan ya, yang besar atau mungkin kafe itu kalau kita lihat belum banyak hampir di sekitar kota apa profesional itu sangat sulit untuk dijumpai. Kemudian untuk kafe ini sudah mulai berkembang ini di Har- memberi dengan pengelola kafe yaitu